Tadi juga bilang bersyukurlah pada Tuhan sebab Dia baik. Kebaikan Tuhan itu nyata bagi kita semua. Kita ada sebagaimana kita ada, kita melewati berbagai tantangan, berbagai halangan. Toh kita boleh ada sekarang ini oleh anugerah Tuhan. Cuman Tuhan nggak asing lagi dari 1 Tesalonika 5:14. Ya 1 Tesalonika 15 saya bacakan aja satu ayat doang. Cuman Tuhan katakan begini, mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus bagi kamu. Saya ulangi, mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus bagi kamu. Jadi firman Tuhan ini sudah sering kita dengar, mengucap syukur. Memang indah, gampang diucapkan pakai tukang tulis. Apalagi di masa pandemi yang kita melewati 2 tahun lebih. Dengan masalah tekanan yang kita alami, baik tekanan secara penyakit, tekanan secara finansial, tekanan secara psikis. Ini nggak mudah untuk kita lalui. Dan firman Tuhan mengingatkan kita kembali dan selalu mengingatkan kita mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala artinya dalam hal yang kita lalui itu. Hal apa? Pandemi yang kita lalui. Hal apa? Tekanan yang kita lalui. Tekanan apa? Ekonomi. Tekanan apa? Penyakit. Tekanan apa? Psikologis. Dan tekanan lainnya. Dan hampir semua kita mengalami. Hampir semua. Dan saya mengalami. 2019 November buka live TKP. Di kampus Gunadarma. Udah siapkan dari bulan 4 bulan 5. 1 November kita buka, modalnya 100 juta lebih. 1 November 2019 nggak ada COVID. Nggak ada tengah COVID. Kemudian tengah COVID masuk ke Indonesia tahun 2020 bulan bulan 5 bulan Dharma pangsa pasar tuh mahasiswa-mahasiswi. Artinya apa? Bang. Udah siapa? 1 juta. Tekanan ekonomi. Dari situ juga kita mengucap syukur. Loh, kita membuat apa? Musuh-musuh sama Tuhan? Loh, enggak. Terus kalau kita musuh-musuh, balik tuh 100 juta. Enggak balik. Kita malah rugi. Kita malah jauh dari Tuhan. Dan Tuhan tidak gunakan kita. Masuk November tanggal 18-19 saya masuk rumah sakit UGD karena penyakit apa namanya DBD itu. Masuk rumah sakit ruang biasa, kemudian dokter bilang tes COVID, kena COVID, masuk isolasi. Dan situ saya nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa tidur. Tidak bisa makan, saya tidur. Ruangannya sumpek, nggak bisa kena matahari. Jangan bayangkan isolasi COVID yang di kebakaran itu. Jangan bayangkan seperti itu, di sana sumpek. Dan saya bilang kalau itu saya misalnya 10 hari lagi saya bisa mati itu. Nggak pernah lagi. Kalau saya bisa makan tidur mati. Sakit kalau makan, emang saya nggak bisa makan tidur sakit. Orang sakit, dia mati. Saya minta keluar nggak bisa. Minta keluar, pagi-pagi buta saya doa, pagi buta saya doa. Ya ada pasien lain, ada doa, anda ada kencang, memang pasien kencang doa, nggak ada orang lain dong. Mau teriak, doa nggak teriak, nggak ada Tuhan doa teriak ada sih, tapi ada batin, tapi nggak harus begitu juga lah, dia situasi ada, ya kan. Terus kalau doa Tuhan dengar, kadang nggak tuh, doa, pagi-pagi buta doa, setiap pagi doa, minta bisa pulang. Doanya gini. Tuhan beri saya kesempatan hidup. Beri saya kesempatan hidup. Itu saya teringat waktu Hizkia, Raja Hizkia, ketika diponis Nabi Yesaya mati, kan datang Nabi Yesaya kucuk-kucuk, kucuk-kucuk ke Hizkia. Hizkia langsung Nabi Yesaya bilang kau akan mati. Ya, kumpulkan saudara-saudaramu. Hizkia, aduh Tuhan, tolong Tuhan. Beri saya kesempatan hidup. Pas keluar Nabi Yesaya keluar kucuk-kucuk terbang istana, suruh balik lagi. Tuhan bilang baik. Aku udah dengar doa Hizkia. Dia balik lagi, kucuk-kucuk ke Hizkia. Tuhan dengar doamu, kau tambah 15 tahun lagi. Dan cerita kemudian tetap saya setiap pagi tuh saya berdoa tuh. Saya minta pulang, nggak boleh. Alasannya apa? Bostik, izin dokter, izin dinkes, apa lagi nggak tahu, udah 3 izin kan udah. Mazmur 118 ayat 1 kan. Mengucap syukurlah dalam segala sebab dalam sebaik kamu. Kemudian
Bersyukurlah pada Tuhan sebab ia baik. Sebab ia baik ini garis bawahi. Kenapa kita mengucap syukur? Ya itu alasannya Tuhan baik, itu aja alasannya, gampang sih. Kebaikan Tuhan apa? Kebaikan Tuhan udah nyata. Kebaikan Tuhan udah ada, udah ternyata, udah terjadi. Firman Tuhan katakan, karena besar kasih Allah kan dunia ini sehingga ia telah membuang tunggal supaya setiap orang percaya padanya tidak binasa, mereka beroleh bekal. Lalu firman Tuhan katakan Roma 3:23 semua manusia telah berdosa dan telah hilang kemuliaan Allah dan akibat dosa adalah maut. Semua manusia tanpa kecuali kita buat dosa loh. Oh Yesus sudah mati dosa, kita tetap berdosa. Dan upah dosa menyebabkan maut. Maut itu mati itu juga maut, neraka. Kalau Yesus tidak mati buat kita, itulah upah kita dosa maut. Tapi karena begitu besar kasih Allah yang besar bagi kita orang percaya, besar kasihnya. Kalimat dikatakan begitu besar, artinya kasih Tuhan itu nggak terhingga, tinggi dan panjang, lebar dan dalamnya nggak bisa terukur, sehingga dibahasakan firman Tuhan begitu besar. Kebaikan Tuhan itu begitu besar buat kita. Dia mati dosa menebus dosa kita. Dan firman Tuhan lebih dikatakan, kalau lebih dulu kamu sesungguh. Nyawa kita dibayar, ditebus dengan mahal, dan harganya sudah lunas. Firman Tuhan katakan begitu. Itulah besar kasih Tuhan. Jadi nggak ada lagi untuk tidak mengucap syukur. Apapun keadaan kita di masa pandemi 2 tahun lebih, tekanan-tekanan alami, nggak ada alasan kita tidak mengucap syukur. Walaupun di masa pandemi itu hilang uang kita, seperti saya cari kantong duit ya, 1 juta lebih. Nggak tahu karena ada yang hilang 1 juta lebih tadi. Ada yang kerjaan mulai. Ada yang hampir mati ya kayak saya. Benar mati. Saya selalu khotbah diri, saya kesaksian banyak, saya di Limba saya kesaksian. Tadi saya dari Cakung, pagi-pagi jalan 8:30, setengah 10 saya jalan, pelayanan ke Cakung, terus langsung ke Parakas, langsung kemari ya. Untung ada mobil gereja. Kalau enggak, repot juga ada mobil gereja. Sampai situ udah lu pulang aja. Supirnya pulang lu. Jadi kan ada kirim, masa pun nggak bisa nyetir. Ada nyetir, mobil gereja ada yang nyetir kan gak enak. Yang anugerah Tuhan apa? Percayakan sih ya di sinode anugerah Tuhan. Jadi seperti itu gitu. Nggak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Kasih Tuhan kemurahan Tuhan bagi kita. Walaupun di masa pandemi kita mungkin udah sekian juta, puluhan juta hilang, mungkin kerjaan hilang, mungkin kita tekanan apalagi yang sakit mungkin kena COVID, tetap nggak ada alasan untuk tidak mengucap syukur. Firman Tuhan katakan kenapa kita bersyukur? Karena janji dari Tuhan itu ya dan amin. Langit dan bumi berlalu, perkataan Tuhan juga berlalu. Artinya apa? Apakah ketika pandemi apakah Tuhan meninggalkan kita? Kan nggak ada ayatnya. Yang ada ayatnya dikatakan, aku sekali tidak biarkan engkau, aku tidak meninggalkan engkau. Yang ada ayat itu, aku sekali tidak biarkan engkau, aku tidak meninggalkan engkau. Mau pandemi enggak pandemi, Tuhan tetap beserta kita. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman, itu firman Tuhan katakan. Mau harga naik, BBM naik, pernyataan Tuhan tetap sama kita. Yesus itu tetap sama, dahulu sekarang sampai selama-lamanya, itu janjinya. Apakah dengan pandemi itu tinggal Yesus berbeda sama kita, dia jauh daripada kita, dia meninggalkan kita? Kan enggak gitu. Itu perasaan kita aja. Terus karena rugi 100 juta itu Tuhan meninggalkan saya, terus saya bersungut-sungut, Tuhan aku kan dari bujangan ya, dari apa? Bujangan dari dodoli apa? Ya nggak tahu juga, abang nggak tahu. Ini kan keluarga aku tahu dari posok, dari rumah posok, aku kan engkau Tuhan. Karena aku sungguh-sungguh, abang aku nggak sungguh-sungguh. Dua puasa aku dua puasa, dari nggak puasa aku dua puasa. Orang puasa mereka nih puasa, aku ikut puasa. Mereka puasa itu puasa yang aku ikut puasa. Walaupun dapatnya 23 hari, 22 hari, mereka 30 hari, aku 22 hari dapat. Karena minggu aku nggak puasa kan, mereka berpuasa, aku nggak puasa. Terus kita bersungguh-sungguh untuk Tuhan, enggak juga. Gara-gara kita rugi secara materi, rugi secara kita bersungguh kan enggak. Tuhan mengajar kita mengucap syukur dalam segala hal. Ini itu ingatkan lagi buat kita. Karena sekarang tambah ini, keadaan tambah mencekam, harga BBM naik, semua naik. Terus kita bersungguh-sungguh, terus kalau bersungguh-sungguh, BBM turun kan enggak juga. Bersungguh-sungguh, terus penghasilan kita tambah, kan enggak juga. Malah kita yang rugi. Gitu. Jadi Tuhan dia dan amin. Langit dan bumi berlalu, perkataan Tuhan tidak berlalu.
itu membuat alasan kita selalu mengucap syukur. Pernyataan Tuhan selalu senantiasa dalam kehidupan kita. Terus selanjutnya dikatakan ini. Yang ketiga, tadi yang pertama dua, ketiga kita harus berpikir positif. Berpikir positif dengan apa yang kita alami. Karena firman Tuhan kata rancangan keselamatan, rancanganmu bukan rancangan damai dengan rancangan kecelakaan, tapi rancangan keselamatan yang membawa penuh harapan, hari depan yang penuh harapan. Itu firman Tuhan kan. Itu siapa untuk kita yang percaya? Ini firman Tuhan ini, ya, dikata rancanganku, rancangan keselamatan. Ini kepada siapa? Kepada yang percaya. Kalau nggak percaya nggak berlaku. Kenapa firman Tuhan kok nggak ada terjadi dalam hidup kita? Karena dia nggak percaya sih. Kenapa firman Tuhan terjadi sama dia kalau dia enggak? Karena kepercayaannya nggak percaya. Persoalan di situ. Kenapa dia kok diberkati? Kenapa dia sertai kok? Kok gue enggak? Ya dia percaya, lu nggak percaya. Bedanya. Atau lu setengah percaya. Masalah di situ. Firman Tuhan semua ya dan amin. Bicara firman Tuhan, bicara iman bukan logika. Kalau firman Tuhan dengan logika nggak masuk. Karena pada mulai firman Tuhan bisa maaf firman itu Allah. Firman itu apa? Ibrani 11 ayat 1 dikatakan firman. Coba Ibrani 1 ayat 11 silakan. Coba baca. Ibrani 11 ayat 1. Yang udah didapat silakan. Ibrani 11 ayat 1. Silakan. Ibrani 11 ayat 1. Iya. Iman adalah Dasar. Ya. Dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu dasar. Kita mengangkat tuh iman bukan logika. Boleh logika, boleh ketika kepintaran, kejelasan boleh, kuliah boleh. Tapi dasarnya bukan itu. Dasarnya iman. Dasarnya segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti itulah iman itu. Dan firman Tuhan katakan orang benar akan hidup oleh iman. Nggak ada firman Tuhan kata orang benar akan hidup oleh logika. Nggak ada ayatnya. Walaupun firman Tuhan katakan takut akan Tuhan permulaan pengetahuan, betul. Jika kita takut akan Tuhan permulaan pengetahuan, ada hikmat di sininya. Ketika adu tahu tentang Tuhan, seperti Salomo waktu itu dia menyusahkan diri pada Tuhan, ada hikmat yang Tuhan berikan. Itu betul. Tapi firman Tuhan katakan orang benar akan hidup oleh iman, bukan dengan logika. Dan dasar itu iman. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, kita harus menanggung dengan iman kita di sini. Kenapa sih nggak terjadi sama dia? Kalau dia terjadi, kenapa firman itu nggak dinasti sama hidup saya? Nah kita bertanya diri sendiri, kenapa nggak dinasti? Karena kita selalu logika, kita nggak menangkap dengan iman. Kadang-kadang kita tidak menangkap dengan iman. Kemudian di sini katakan, nah ini ada cerita yang Bilangan 13 ayat 28-33, ceritanya begini. Suatu ketika Musa mengutus 12 murid ke tanah Kanaan, ya kan? Dia bilang setiap suku satu orang kan, ada 12 suku kan, bangsa Israel kan, Kanaan, untuk mengintai tanah Kanaan. Mereka pergi ke Kanaan. Dia mengintai selama 40 hari mereka mengintai. 40 hari. Mereka masuk tanah Kanaan, dilihat orang tanah Kanaan itu emang besar-besar, suku Kanaan itu enak, tinggi-tinggi, besar-besar. Betul, mereka. Kemudian mereka datang pada Musa setelah 40 hari mengintai tanah Kanaan, mereka datang kepada Musa dan kepada orang Israel. Kecuali ya Yosua dan Kaleb, 10 orang ini membesar-besarkan masalah. Jadi katakan orang Kanaan besar-besar dan makan orang. Orang Kanaan betul besar-besar, karena suku enak itu besar-besar memang betul, suku raksasa. Tapi ditambah dilumuin makan orang. Untuk apa tujuannya? Untuk tidak ke sana. Menakut-nakuti orang Israel untuk jangan melangkah ke tanah Kanaan. Tujuannya itu. Mereka katakan, kemudian mereka bersungut-sungut mengatakan, Tuhan membawa kami dari Mesir ke tanah Kanaan untuk mati untuk orang Kanaan. Padahal rencana Allah nggak begitu. Rencana Allah adalah membawa orang Israel dari Mesir ke tanah Kanaan untuk mereka supaya berlimpah susu dan madunya, untuk diberkati dari tanah Kanaan, bukan untuk mati di tanah Kanaan. Itu jatuhan awalnya. Kau baca Alkitab itu begitu.
perihal dia harus menghadapi sukanaan raksasa, iya betul harus menghadapi. Tapi kan Tuhan menyatakan aku menyertai engkau, aku berperang bagi engkau. Kita mesti paham di sini. Rencana Tuhan bagi kita itu rencana indah, rencana selamatkan damai sejahtera. Walaupun kadang-kadang dalam jalan hidup kita menghadapi yang namanya sukanaan raksasa yang kita hadapi. Bicara raksasa masalah, entah itu masalah keuangan, masalah penyakit, masalah rumah tangga, itu raksasa yang mungkin kita hadapi di dalam perjalanan hidup kita. Tapi jangan curiga sama Tuhan maksudnya. Betul kita menghadapi masalah, betul. Mungkin seperti raksasa Kanaan, betul. Tapi jangan curiga sama Tuhan. Karena Tuhan berjanji, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan memberi kemenangan. Supaya apa? Kita berlipat susu malu kita di dekat ujung-ujungnya. Tapi kadang-kadang ketika ada masalah kita kan curiga sama Tuhan. Jadi kalau menyalahi Tuhan dan sungguh-sungguh, itu yang terjadi di orang Israel. Sehingga si izin Tuhan. Kita juga katakan seperti Allah. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan, artinya terbersyukur. Dan memang Tuhan mengenal. Bersyukur. Kemudian terakhir kita akan Daud ketika Daud ketika menghadapi Goliat, dia bilang begini. Dia bilang sama si Saul kan melarang tuh ketika Daud menghadapi Goliat tuh, jangan tuh masih kecil, masih imut-imut deh. Kalau masih imut-imut, Daud waktu menghadapi Goliat masih imut-imut. Dia gembala di padang gurun, mengembalakan domba-dombanya. Kemudian ketika Goliat menentang tentara Israel ketakutan, Daud ada, Daud menyerang, lu masih imut-imut tuh. Daud bilang apa? Dia akan seperti serigala beruang yang kuhadapi. Artinya waktu Tuhan menghadapi beruang dan serigala, Tuhan bela aku. Waktu ketika dia mengembalakan domba, ada serigala menyerang dombanya, dihadapi, dia menang. Waktu dia mengembalakan dombanya, ketika ada beruang yang mau makan dombanya, dihadapi dia menang. Itu kebaikan Tuhan. Itu bukan karena dia, karena Tuhan serta dia. Dan sekarang ketika dia menghadapi Goliat, dia katakan sama seperti itu. Kalau Tuhan menyertai saya dengan menghadapi beruang, serigala, Tuhan menyertai juga dengan menghadapi Goliat. Artinya apa? Ingat kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan kalau kita menceritakan banyak kebaikan Tuhan, untuk kita mengucapkan ingat kebaikan Tuhan aja. Ketika kita dalam tekanan dan masalah, ingat kebaikan Tuhan. Dari mana saya diambil? Anugerah Tuhan, apalagi anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan pakai banyak kan di PBB. Di PBB sebagai bidang rohani. Kalau ada Natal saya khotbah tuh. Kemarin ulang tahun saya khotbah pakai pendeta 5 juta. Bahasa Batak sama pasir-pasir, ya karena saya pendeta mereka menghargai ampunan. Kelebihan ke pendeta jadi orang Batak oh ada abang Padito apa. Kalau saya kan Mama Marta tuh kan, oh saya datang segengan abang pendeta. Padahal sih nggak apa-apa saya, dia emang jenuh suka kantu ya udah kita saya kan nggak usil juga dia kan gitu aja. Karena mau usil juga tak usah. Emang jenuh mereka kumpul kok nggak ngambil kantu udah jenuh ya udah biar aja. Anugerah kan gitu kan. Ya di sinode juga Tuhan pakai itu mobil bisa pakai mobil bisa pakai kan ada supir ya. Nggak punya mobil, nggak bisa nyetir, tapi bisa menikmati. Nggak bisa nyetir mobil, nggak punya mobil, tapi bisa menikmati. Pelayanan naik mobil, kemarin ke Jateng, Jawa Tengah naik mobil. Mobil bagus-bagus malah. Ke Jawa Timur gitu-gitu naik mobil juga, mobil bagus-bagus. Gratis lagi. Dan itu karena menikmati kan. Di situ kita bersyukur. Jadi yang ketiga, kembali kita ingatkan juga untuk kita semua, ingat kebaikan Tuhan. Bagaimana kita untuk kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, ingat kebaikan Tuhan dari kita. Dari mana Tuhan kita ambil? Kita diambil Tuhan dari mana? Ya? Dari mana Tuhan ngambil kita? Dari mana kita dahulu? Coba ingat-ingat itu kebaikan Tuhan, kita bisa bekerja, kita bisa sekolah, yang kuliah bisa kuliah, ya kan? Itu kan nggak sembarangan itu.
Terus oke lah kita nggak kuliah, tapi anak kita kuliah sarjana. Itu kebaikan Tuhan loh. Banyak anak kita sarjana, kan gitu kan? Ya. Itu kebaikan Tuhan. Di situ kita lihat kebaikan Tuhan. Terus mau kita bersungut-sungut kan enggak kan? Malu kita sama Tuhan kita bersungut-sungut. Apa kita bersungut-sungut? Ketika masalah, mungkin kalau senang oke lah kita bersungut. Kadang-kadang kita ketekan masalah ini yang kita buat bersungut-sungut. Kita tekan, kita kejedot, kita terhambat, kita langsung kita bersungut-sungut. Langsung kita sakit hati. Ini yang bahaya ini. Ini yang bahaya. Enggak ada alasan kita. Enggak ada hak kita sebenarnya. Untuk sakit hati sama Tuhan, bersungut sama Tuhan, enggak ada alasan kita. Apapun enggak ada alasan. Kalau kita ingat kebaikan Tuhan. Kebaikan bahwa Tuhan telah tebus kita dari dosa kita. Kebaikan bahwa Tuhan menyertai berkat kita. Baik anak kita maupun anak kita ya. Tuhan berkati, biar belajar kita siang ini, sore ini